Saint Barth, pulau rahasia tempat liburan orang kaya dunia. Memancarkan pesona di tengah birunya lautan, tempat ini merupakan pentas duniawi dengan panorama alam memukau sebagai persembahan utamanya. Sebuah ruang kolaborasi antara gaya hidup dan kemewahan kelas atas yang berpadu dengan indahnya dunia. Dan inilah Saint Barth, pulau kecil dan eksklusif, tempat liburan banyak orang kaya dunia. Saint Barth, atau ada juga yang menyebutnya Saint Barthélemy, merupakan sebuah pulau kecil di kawasan Karibia yang berada di bawah kekuasaan Prancis. Ukurannya tak besar, hanya 21 km persegi atau tidak sampai setengah dari luas wilayah Jakarta Pusat di Indonesia. Hal yang menarik dari Saint Barth adalah ini merupakan tempat yang begitu indah di tengah laut. Saint Barth juga menjadi tujuan wisata orang-orang kaya dan terkenal di dunia. Bahkan Jeff Bezos, orang paling kaya nomor 3 di muka bumi, menjadikan Saint Barth sebagai tempat liburan dan menginap. Ada juga Roman Abramovich, seorang miliarder Rusia dan pemilik perusahaan investasi Millhouse Capital, Mike Tyson, serta masih banyak lagi artis ternama dunia seperti Leonardo DiCaprio, Bella Hadid, John Legend, dan vokalis Bon Jovi. Turis dapat menghabiskan waktu liburan yang luar biasa di sini dengan menyewa hotel dan resort seharga puluhan hingga ratusan juta, menyewa apartemen satu kamar dengan harga $6.000 atau setara dengan 92 juta per minggu, atau jika memiliki kantong pas-pasan, dapat memilih penginapan yang lebih terjangkau mulai dari 9 juta, 14 juta, atau 41 juta per malam. Saint Barth ditemukan pada tahun 1493 oleh Christopher Columbus. Pulau ini pertama kali dihuni oleh Prancis pada tahun 1648. Pada tahun 1784, Prancis menjual pulau ini ke Swedia, yang kemudian berganti nama menjadi The Largest Town Gustavia. Diambil dari nama Raja Swedia Gustav III dan menjadikannya pelabuhan bebas. Pulau ini makmur sebagai pusat perdagangan dan pasokan selama Perang Kolonial abad ke-18. Prancis membeli kembali pulau ini pada tahun 1877 dan mengambil kendali pada tahun berikutnya. Saint Barthélemy mempertahankan status pelabuhan bebasnya bersama dengan berbagai sebutan Swedia seperti nama jalan dan kota Swedia dan simbol 3 mahkota di lambang negara. Pada tahun 2007, pulau tersebut menjadi kolektivitas luar negeri Perancis. Pada tahun 2012, Saint Barth menjadi wilayah luar negeri Uni Eropa, sehingga memungkinkan tempat ini untuk melakukan kontrol lokal atau imigrasi permanen dan sementara pekerja asing, termasuk warga negara Eropa non-Prancis. Badai Irma melanda pulau itu pada bulan September 2017 dan menyebabkan kerusakan parah. Namun, Saint Barth dapat kembali pulih pada awal tahun 2018. Saat ini, Saint Barth menjelma menjadi hunian yang eksklusif, sangat aman dari kriminal dan dikunjungi banyak wisatawan setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang tinggal di Saint Barth sekitar 9.000 jiwa. Bahasa resmi di pulau ini adalah Prancis, dan mata uang yang digunakan adalah euro. Warga negara Uni Eropa manapun dapat mengunjungi dan tinggal bebas visa untuk waktu tak terbatas di Saint Barth. Sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai-pantai yang indah, villa-villa mewah, dan fasilitas perairan yang luar biasa, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian pulau ini. Industri pariwisata adalah sumber pekerjaan utama, mulai dari akomodasi hingga restoran, toko-toko mewah, dan layanan pemandu wisata. Banyak warga pulau yang bekerja di sektor ini. Karena lokasinya di Karibia, Saint Barth memiliki industri maritim yang penting.
Pelabuhan pulau ini sering dikunjungi oleh kapal pesiar dan kapal mewah, juga menyumbang pendapatan yang signifikan. Bisa dibilang, perekonomian pulau ini bergantung pada hampir 200.000 wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya. Sebagai tempat liburan yang populer dan eksklusif, Saint Barth menjadi pilihan banyak turis kaya Eropa untuk menghabiskan waktu liburan. Bahkan pada bulan Desember, ada sekitar 130 kapal pesiar super mewah dan mahal yang merayakan tahun baru di tempat ini. Saint Barth menawarkan berbagai hiburan dan kehidupan malam yang mewah, dengan restoran-restoran berkualitas tinggi, klub malam, dan acara-acara khusus. Untuk menuju Saint Barth sebenarnya cukup sulit karena masalah harga transportasi yang mahal. Ada beberapa alternatif untuk mengunjungi pulau indah ini, yakni melalui jalur laut dan udara. Saint Barth memiliki satu bandara kecil yang terletak di pantai utaranya yang disebut Bandara Gustav III. Kebanyakan pesawat internasional dan berukuran besar tidak dapat terbang langsung ke Bandara Gustav. Jadi pengunjung harus terlebih dahulu terbang ke kepulauan Karibia lainnya seperti San Juan, Saint Martin, Antigua, atau Guadeloupe. Dan kemudian barulah naik pesawat yang lebih kecil dengan jumlah penumpang maksimal 20 orang menuju Saint Barth. Pendaratan dan lepas landas di Saint Barth tidak disarankan bagi penumpang yang ketakutan atau penumpang yang sedikit gugup karena landasan pacu yang sangat pendek dan kecil. Selain itu ada juga kapal feri dan charteran alternatif ke Pulau Saint Barth. Kendaraan yang digunakan di pulau ini adalah mobil smart car, jeep, dan motor skuter. Saint Barth juga mengadakan berbagai festival dan acara budaya sepanjang tahun, menawarkan kesempatan bagi pengunjung dan penduduk setempat untuk merayakan warisan dan kehidupan sosial pulau, serta mencicipi aneka kuliner lezat khas Prancis dan Swedia. Singkatnya, Saint Barth yang dikenal sebagai pulau mewah di Karibia, memukau pengunjung dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. Dengan sejarah yang mencakup pengaruh Prancis dan Swedia, pulau ini menciptakan kombinasi budaya dan arsitektur yang unik. Saint Barth menonjol sebagai destinasi liburan mewah, menarik selebritas dan pelancong kelas atas dengan resor-resor eksklusif, kehidupan malam yang hidup, dan restoran-restoran berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, Saint Barth menggabungkan pesona tropis dengan kemewahan Eropa, memberikan pengalaman liburan yang eksklusif dan tak terlupakan.